saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita boleh dipertemukan kembali meskipun di dalam YouTube, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang selalu hadir dimanapun kita berada. Biarlah kita mau boleh berikan yang terbaik buat Tuhan kita saat ini. Kita bawa setiap hidup kita, hati kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terlebih dahulu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, hari yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Setiap hari kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah kerinduan hidup kami, Engkau Allah kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang beracara pada saat ini Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah kami pada hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan,
Pujilah Engkau Allah yang mulia, Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, selamanya kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Ya Allah ya nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi kita mau beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Kita percaya bahwa saat ini hari yang terbaik, hari yang sudah Tuhan berikan bagi kita, anggur yang baru Tuhan curahkan atas setiap kita. Haleluya. Ini urapan yang ajaib.
kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Melalui pujian ini Tuhan, kami menyatakan Tuhan bahwa kami memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di
Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini pada setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai boleh menjadikan saluran berkat bagi setiap kami Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu, dan ajar setiap kami untuk kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami saat ini Tuhan. Kami siap di dalam satu nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Shalom kepada seluruh jemaat Gereja Betani Kediri dimanapun berada, dan shalom kepada seluruh jemaat Gereja Betani Madiun dimanapun berada. Mari saudara-saudara, hari ini kita nikmati lawatan Allah yang luar biasa. Kita masuk di dalam bulan Juni, minggu pertama, dan kita boleh mensyukuri berapa minggu kita semuanya sudah beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya saudara semuanya di dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema yaitu diistimewakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur meskipun kami tidak beribadah di gereja, tetapi kami merasakan lawatan-Mu setiap minggu Tuhan. Engkau telah memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan yang kami rasakan adalah pemeliharaan-Mu luar biasa kepada jemaat-Mu yang setia kepada Engkau. Kami percayakan kepada Engkau pemberitaan firman pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan kepada kami. Janji-Mu ya dan amin. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kepada kami bagaimana kami boleh menjadi umat yang diistimewakan oleh Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu, dan urapi kami semuanya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melihat karya-Mu yang indah. Bahwa kami mau Tuhan betul-betul diistimewakan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Diistimewakan oleh Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara-saudara, kalau saudara melihat di dalam kehidupan kita, saudara diistimewakan pada waktu saudara datang menghadiri suatu acara, saudara didudukkan di depan, itu saudara pun menjadi bangga karena diistimewakan. Menjadi kebiasaan di gereja kami, saudara-saudara, setiap hari Natal kami mengistimewakan setiap hamba Tuhan yang hadir pasti didudukkan di deretan paling depan, dan mereka semua merasakan kebanggaan. Saudara-saudara, saudara dan saya bisa menikmati bagaimana kita diistimewakan Tuhan, apalagi hari-hari ini. Saudara bisa merasakan dan membedakan bagaimana kalau kita umat Tuhan benar-benar taat kepada Dia, benar-benar dekat dengan Dia. Saudara, kita bisa merasakan bagaimana kita menjadi umat yang diistimewakan. Mari kita baca terlebih dahulu dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Saya akan bacakan. Allah itu
bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat yang kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya. Menjelang pagi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara-saudara, hari-hari ini dunia digoncangkan oleh COVID-19. Kita juga diminta untuk menjaga kesehatan kita, dan gereja juga harus menjadi bagian bagi berkat bagi bangsa, bukan menjadi tempat penyebaran. Kita harus taat aturan pemerintah, bagaimana cara kita beribadah yang hari-hari ini kita lakukan secara online. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi bangsa, dan masalah yang kita hadapi ini boleh cepat berlalu. Kita sudah mulai menghindari bersalaman. Awalnya memang canggung, tetapi kita sudah merasakan terbiasa hari-hari ini. Bersalaman, bercipik-cipik itu, cium-ciuman. Dan sementara semuanya sudah dihentikan, kita mulai memberi salam dengan yaitu salam sehati, yaitu dengan senyuman. Itu sudah terbiasa. Tetapi dalam beberapa waktu ke depan, dengan kuasa Tuhan, kita terus berdoa agar virus ini boleh dihentikan. Amin. Nah, melalui setiap ibadah, tempat-tempat ibadah online di berbagai FA, terutama saudara di tempat ini, biarlah gereja bukan menjadi sumber yang tidak baik, tetapi menjadi sumber yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari perhatikan kesehatan kita. Ada banyak edukasi bagaimana menghindari ini semua, tetapi jauh yang lebih penting untuk kita yaitu meningkatkan kerohanian kita. Saudara setuju? Mari kita yang lebih penting, kita tidak mendengarkan berita-berita yang terus-menerus membuat kita takut, tapi mari kita tingkatkan kerohanian kita semuanya. Nah, ke depan saudara-saudara, bukan hanya persoalan virus yang terjadi, tetapi saudara perhatikan juga goncangan soal ekonomi,
dan lain-lain. Saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan katakan, apa yang dapat diguncang akan aku guncangkan. Di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Tetapi hari ini saudara-saudara, biarlah ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kerohanian kita? Saudara-saudara, sekitar 3.500 tahun yang lalu, orang Israel ditempatkan di satu daerah yang bernama Goshen di Mesir. Waktu itu bangsa Israel menjadi budak di Mesir, dan mereka ditempatkan di satu tempat, yaitu yang bernama Goshen. Saudara-saudara, tempat ini dikhususkan bagi orang-orang Israel. Mungkin memang kalau pikiran daripada orang Mesir, Raja Mesir, supaya tidak campur. Tetapi ada rencana Tuhan yang baik, saudara-saudara. Nah, saudara, sehingga waktu Mesir dilanda oleh tulah yang dahsyat dan luar biasa, tetapi itu tidak menimpa orang Israel. Goshen, saudara tahu Goshen artinya adalah diistimewakan oleh Tuhan. Saudara mau menjadi orang yang diistimewakan oleh Tuhan? Amin. Saudara-saudara, siapa yang mau diistimewakan Tuhan? Pasti kita semuanya mau diistimewakan oleh Tuhan. Di tengah-tengah badai pun, kalau saudara dan saya diistimewakan Tuhan, saudara tidak perlu takut. Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Amin. Nah, mari saudara-saudara, kita harus menjadi umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang diistimewakan Tuhan. Mari kita usahakan bagaimana kita bisa diistimewakan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ada di dalam dia itu pasti saudara mengaku adalah Yesus yang juru selamat saudara. Saudara menjadi orang Kristen, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya garis bawahi saudara, wajib. Wajib itu bukan himbauan. Wajib itu harus kita lakukan. Wajib. Siapa saudara yang tahu kita hidup di dalam Kristus? Pasti semua tahu. Terkadang kita pakai kalung salib, oh itu Kristen. Saudara bawa Alkitab, saudara pergi ke gereja, itu Kristen, pengikut Kristus. Saudara-saudara, tetapi saudara, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita? Saudara-saudara, kalau kita mau diistimewakan Tuhan, harus ada sesuatu yang wajib kita lakukan. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus wajib mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kita. Tuhan yang bisa memberikan segalanya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan pun Tuhan bisa memberi jalan. Meskipun jalan itu tidak masuk akal pun Tuhan bisa membuatnya. Saudara-saudara, wajib mengandalkan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus dikatakan di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa yang Tuhan lakukan? Berdoa pagi-pagi benar. Jadi sebelum melangkah, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Bukan kita biasanya kebiasaan kita, kalau kita bangun, saudara-saudara, bukannya kita selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, tetapi kita baca WA yang masih seambrek, yang sudah seambrek, berita-berita dunia yang menakutkan, itu saudara senang membacanya. Mari saudara-saudara, kita pertama kita beri salam kepada Tuhan. Kita menghadap kepada Dia seperti Yesus lakukan, saudara-saudara. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 9, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia sudah menyapa Tuhan terlebih dahulu, berbicara kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, di dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan runtuh hari-hari ini. Mari kita andalkan Tuhan. Berbagai masalah kita hadapi di depan kita, tetapi Tuhan minta kita harus mengandalkan Tuhan dengan benar, karena Dia punya kuasa di atas segala kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Saudara percaya? Amin. Nah, kita punya Allah yang hidup dan yang tidak terbatas. Manusia itu dapat mengecewakan, tetapi dalam Tuhan pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Waktu saudara di dalam kesesakan, saudara-saudara, saya mempunyai nomor telepon untuk kepada Tuhan. Jangan nomor telepon pendeta. Jangan saudara telepon kepada pendeta. Pendeta bisa mengecewakan. Tetapi saudara-saudara, pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Berapa nomor telepon Tuhan? 333 50 15. Gampang ingatnya saudara. 333 50 15. Ayo kita baca Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pikiran manusia itu sebatas otak kita itu sak bakpo, saudara. Tetapi pikiran Tuhan itu tidak terbatas. Nah, saudara-saudara, yang selanjutnya 50-15 Yeremia, saudara-saudara, 33 ayat 3. Tetapi saudara-saudara, yang 50-15 kita akan baca di dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, saudara-saudara, kita wajib mengandalkan Dia hari-hari ini. Yang kedua, saudara, kita wajib taat kepada Dia. Inilah saudara, yang kedua ini sulit.
banyak orang tidak mau melakukan. Saudara, kita tahu Tuhan Yesus Kristus begitu taat kepada Bapaknya. Sampai di Taman Getsemani, dia berkata apa, saudara-saudara? Matius 26 ayat 39. Jika sekiranya mungkin, itu permintaan Tuhan Yesus, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Permintaan Tuhan Yesus memang bisa supaya cawan itu bisa berlalu. Tetapi yang luar biasa ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudara, hari ini kita tidak bisa menolak COVID-19. Bisanya kita kalau berdoa mintanya berlalu. Tetapi bisakah saudara berkata, kehendakmu lah yang terjadi saja? Meskipun COVID-19 itu ada di sekeliling kita, bersama dengan kita, tetapi kalau Tuhan itu bisa meng-cover, Tuhan itu bisa mempunyai cara yang lain. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita taat kepada Dia, kita akan diistimewakan oleh Tuhan. Saudara percaya? Memang saudara, arahan dari pemerintah dan kedokteran itu penting. Kita jaga kondisi badan kita, jangan sampai lemah. Kita jaga kita dengan masker, itu baik. Tetapi yang lebih penting, kerohanian saudara. Bagaimana kerohanian saudara hari-hari ini? Bagaimana, apakah makin meningkat? Itu adalah yang harus, yang wajib. Saudara, wajib taat seperti Yesus. Saudara-saudara, kita wajib taat kepada Dia. Jangan bilang, saudara kadang-kadang mengatakan, ya kalau ini saya bisa, yang itu aku belum bisa. Saudara, Tuhan mau menghimbau kita taat sepenuhnya. Saudara-saudara, ada mengatakan kepada saya, Ibu, beli perpuluhan itu kan suka-suka. Kalau saya memberikan tidak rela, itu kan malah tidak baik. Saudara-saudara, perintah Tuhan yaitu mengajarkan kepada kita supaya kita taat, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu kita dapat dari Tuhan. Tetapi selama kita tidak pernah taat, kita tidak akan mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan bisa memberikan jalan yang di luar pikiran kita, yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itu saudara-saudara, ketaatan di dalam segala hal, setiap firman Tuhan itu harus wajib kita taati. Bagaimana saudara disakiti, saudara difitnah, apakah saudara menyimpan itu atau membalas dengan cara dunia, atau saudara membalas dengan cara Tuhan, yaitu mengasihi dan tetap memberkati. Saudara-saudara, taat itu di dalam segi firman Tuhan. Saudara, setiap saudara baca firman Tuhan, saudara pasti diajar bagaimana saudara menjadi pelaku firman. Karena itu saudara-saudara, kita wajib taat. Kalau saudara taat, bukan hari ini saja. Kalau saudara taat di dalam kehidupan saudara, saudara akan mengalami, yaitu diistimewakan Tuhan. Saudara-saudara, saya punya kesaksian yang indah. Kalau saya menerima WA dari teman-teman saya, dia tahu anak saya ada di New York, dan New York itu hari ini tidak baik. Saya tidak buka, cuma saya lihat kerumunan orang demo, katanya nurun
presidennya dan lain sebagainya, dan macam-macam orang mati tergeletak, saya tidak urusan. Cuman saya kalau mendengar, saya ditelepon dengan anak saya sudah geragap-geragap, saudara. Ini berita baik atau berita jelek, saudara? Ternyata anak saya say hello yang luar biasa, dia mengucapkan salam. Saya itu aja sudah lega, saudara. Belum itu, saudara, yang saya dengar, saudara, anak saya jadi janda setengah tahun. Cepat ya, setengah tahun yang lalu ditinggal oleh suaminya. Dahulu yang saya bayangkan, kayak dunia ini runtuh, anak saya jadi apa yang saya bayangkan. Tetapi saudara, saya dari awal anak saya suaminya dipanggil Tuhan, saya merasakan pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Yang pernah saya saksikan, dia ditolong semua oleh teman-temannya, oleh kliennya. Dan hari ini, saudara-saudara, yang disaksikan itu, saya tetap boleh mengatakan kepada anak saya, itu karena engkau diistimewakan oleh Tuhan. Apa yang mama kerjakan tidak pernah sia-sia. Meskipun nampaknya saya tidak merasakan apa-apa, tetapi ternyata hari ini dirasakan oleh anak saya. Kehidupan di Amerika, saudara, itu beda dengan di tempat kita. Segala murah, di sana segala mahal. Yang disaksikan anak saya, ya saya akan menyaksikan 1-2 kesaksian aja. Saudara, dia adalah seorang arsitek. Saudara, dia ikut di suatu kantor arsitek. Dia memiliki yaitu klien yang membangun rumah, dan kliennya ini bukan kebetulan, saudara, yaitu Tuhan yang merencanakan. Ini orang kaya, orang sangat kaya. Borongannya itu saya tanyakan kepada dia, bangunan seperti ini tidak besar sekali di tengah hutan. Saudara, berapa? Itu kalau saya kurs uang sini 100 M. Oh, cek gede nih rumah kok 100 M. Saya tanya. Kemudian saudara, sesudah anak saya ini menggambarkan dan servis dia di bawah kantornya, saudara. Orang ini sangat cocok. Siapa yang membuat cocok? Pasti Tuhan yang kita sembah, bukan kemampuan anak saya. Tapi saudara, kita harus akui Tuhan yang kita sembah. Singkat cerita, saudara-saudara, karena dia sangat cocok, dia punya proyek yang lain. Dia bilang, aku tidak mau gambarkan ke kantormu, aku mau sama kamu aja. Dia bilang, ya oke, anak saya melayani, dia menggambarkan, saudara. Dan saudara-saudara, anak saya kalau ditanya tarifnya berapa, dia bilang dia cuma ngitung seperti dia melayani di kantornya. Berapa jam dia dibayar berapa jam dibayar berapa. Saudara, saya pikir seorang sekarang tidak ada ya seperti ini. Tapi Tuhan kalau buka jalan itu beda. Saudara-saudara, dia bilang, yang orang kaya ini, dia bilang, kamu tidak bisa ngitung seperti itu. Saya pikir, kurang murah apa piye, saudara. Ternyata, saudara, dia bilang, semestinya kamu juga harus dapat dari saya 10% dari biaya pembangunan. Memang saudara, kantornya kalau menghitung dia 10% dari seluruh biaya pembangunan. Tapi anak saya bukan proyek yang besar ini, jadi yang lebih kecil, saudara. Tapi bayangkan, saudara, Doni, kamu dapat 1 M enggak 100 M? Dia cuma ketawa. Tuhanmu itu luar biasa. Kita
dalam masa-masa paceklik, Tuhan itu bisa buka jalan. Karena itu saudara-saudara, jangan kecilkan Tuhan, andalkan Dia, tanya kepada Dia, minta hikmat kepada Dia, dan beri salam setiap pagi saudara-saudara, dan taati apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang Tuhan mau memberikan rema kepada saudara, tapi saudara tidak suka, saudara tidak lakukan. Mari saudara-saudara, setiap pergumulan kita tanyakan Dia. Kalau Tuhan itu menyatakan tidak sesuai dengan hati saudara, kita belajar melawan, mengutamakan firman itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita wajib taat. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 4, seorang janda ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Hutam. Bahkan anaknya mau disita. Saudara-saudara, buat orang Yahudi, anak laki-laki itu begitu berharga. Dalam kondisi ketakutan, janda ini datang kepada Elisa. Elisa adalah gambaran daripada Tuhan. Saudara, Elisa tanya kepada janda itu, apakah yang dapat aku perbuat untukmu? Beritahukanlah kepada aku apa-apa yang kau punya di dalam rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya apa-apa, punya apa-apa pun di dalam rumah ini, kecuali 1 buli-buli yang berisi minyak. Saudara-saudara, masalah kita besar sekali juga, menakutkan juga hari-hari ini. Tetapi Tuhan pesan, Dia sanggup untuk menyelesaikan dengan cara yang amat sederhana. Saudara tahu, Daud lihat Goliat yang begitu besar, tapi dengan ketepel yang kecil kali Goliat bisa dikalahkan. Naaman yang sakit kusta, Tuhan kasih cara sederhana. Ayo celupkan dirimu ke dalam kali Yordan selama 7 kali. Kalau saudara Naaman tidak lakukan, dia tidak taat, dia tidak bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, Tuhan pakai cara yang sangat sederhana untuk menolong saudara. Karena itu Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa mengubah hati yang saudara hadapi. Mungkin saudara punya hutang, saudara harus mentaati firman Tuhan. Saudara harus membayar dengan cara saudara, tetapi cara Tuhan itu adalah akan keluar sendiri. Tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Dia adalah Allah yang berkuasa. Saudara, lalu Elisa berbilang seperti apa kepada janda itu? Pergilah, minta ke 11 tetangga-tetanggamu, yaitu bejana dari tetangga-tetanggamu, dan pada segala tetanggamu itu engkau harus kumpulkan bejana yang kosong sebanyak mungkin. Tetapi saudara-saudara, kita kadang-kadang sungkan, kita kadang-kadang takut. Tuhan akan memberkati sebanyak mungkin. Nah saudara, ketika masuklah ke dalam rumah dengan anakmu dan tutuplah pintu. Nah, lalu tuangkan minyak yang sedikit itu saudara ke dalam bejana-bejana yang engkau sudah kumpulkan. Dan saudara-saudara, bejana-bejana itu terisi penuh dengan minyak. Dan saat janda itu mengangkatnya, yaitu minyak itu berhenti mengalir. Saudara-saudara, janda ini gak ngerti
tetapi dia jalannya ialah dia suruh nuangkan terus minyak. Hari-hari ini Tuhan bukan cari orang yang pintar, Tuhan bukan cari orang yang jagoan, tetapi Tuhan cari orang yang taat. Amin, saudara-saudara. Janda ini taat. Pada waktu dia taat, dia lakukan dan dia diberkati. Tuhan pesan kembali kepada kita, saudara. Waktu janda itu tuang, minyaknya terisi. Dan waktu ia berhenti menuang, minyaknya pun habis. Saudara, hari-hari ini kita ada di tengah-tengah guncangan yang ada. Apapun juga, saudara, Tuhan tetap pesan, jangan pernah berhenti untuk menabur. Ukuran saudara menabur itu adalah yang mengukur Tuhan. Tapi jangan terlalu kikir. Saudara bilang, aku akan makan apa? Tetapi saudara jangan pernah berhenti untuk menabur untuk orang lain. Saudara-saudara, kita jangan sampai berhenti menabur. Waktu kita menabur, pasti kita akan menuai. Begitu dia berhenti menabur, saudara-saudara, berhenti menuang minyaknya, maka berhentilah juga aliran minyak semuanya. Saudara, Tuhan cari orang yang taat hari-hari ini. Saudara, mari kita taati setiap kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita diajak oleh Tuhan melalui sinode, mengajak kepada kita untuk memang kita sudah mengakhiri, yaitu doa puasa. Semua ada maksud yang tertentu supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan apabila kita lebih memfokuskan kepada Tuhan, saudara, kita akan menerima kuasa daripada doa puasa itu. Kita boleh bersyukur, saudara-saudara, kita mau hari-hari ini dibawa oleh Tuhan untuk diistimewakan. Saudara mau semuanya diistimewakan oleh Tuhan? Saudara beda. Saudara dan saya beda saat kita mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Kita wajib dekat dengan Dia, mengandalkan Dia. Saudara, kita akan diistimewakan oleh Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Taat pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya punya satu kesaksian, yaitu seorang pembalap. Pembalap ini dia biasanya ada sponsornya di bagian mobilnya. Saudara, pembalap ini, saudara-saudara, memang dia kalau menjadi pembalap dia menang. Tetapi pada suatu hari, saudara, dia ini mengalami rasanya yang kurang enak di dalam kehidupannya, karena istrinya hamil sudah 4 kali keguguran. Pada waktu dia sharing dengan seorang pendeta, pendeta ini berkata kepada dia, saya melihat di mobilmu itu sponsornya adalah minuman keras. Apakah kamu mau mencopot sponsor itu? Itu memang tantangan berat, saudara-saudara. Tetapi pembalap ini dia mau ambil ketaatan di dalam kehidupannya. Dia copot, dia gosok semua sponsornya, dia kembalikan. Dia cari sponsor yang bukan minuman keras. Saudara, singkat cerita, pada waktu dia mentaati, dia mau tidak mau bekerja sama dengan minuman keras yang dilarang oleh Tuhan. Dia memenangkan bukan hanya satu tingkat, tetapi tingkat yang lebih hebat. Dia bisa memenangkan. Dan akhirnya, saudara-saudara, Tuhan buka kandungan daripada istrinya. Dia dikaruniai 2 orang anak. Satu ketaatan.
itu adalah yang membuahkan hasil yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, kita harus taat, wajib taat, wajib mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita wajib melekat kepada Tuhan. Saudara dan saya hari-hari ini sangat-sangat banyak waktu saudara untuk mencari wajah Tuhan. Mari saudara-saudara, kita perhatikan pelayanan Tuhan Yesus nomor 1 adalah kasih. Kasih. Karena begitu besar kasih daripada Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita boleh berdiri hari ini, saudara boleh merasakan sehat hari ini, saudara, itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, yaitu karena Dia yang sudah mengampuni saudara. Dan upah dosa itu yang sebetulnya maut, saudara-saudara, tetapi Dia menggantikan dosa saudara, sehingga saudara tidak akan mati, tetapi hidup kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mari hari-hari ini saudara kita lebih dekat kepada Dia. Doa Bapa kami, saudara pasti semua hafal. Mari doa Bapa kami ini terus kita responkan, kita selalu kumandangkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup harus sederhana, mencukupkan apa yang kita perlukan. Bagaimana kita harus mengampuni, itu saudara-saudara, itu harus ada dalam kehidupan kita. Setiap hari saudara harus memiliki hati yang mengampuni. Saudara-saudara, hari-hari ini kita didorong untuk membaca terus. Semua hamba Tuhan mengajarkan kepada kita, mendorong kepada kita untuk membaca Mazmur 91. Banyak kesaksian yang luar biasa. Kuncinya memang ada di Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal aku. Saudara-saudara, mari kita terus-menerus 24 jam kita harus punya koneksi dengan Tuhan. Saudara tidak harus berdoa terus selama 24 jam, tetapi saudara terus berhubungan dengan Tuhan. Apa yang saudara perlukan, apa yang saudara sekecil apapun urusan saudara, mari kita belajar tanya kepada Dia. Saudara, saya memang kalau berdoa tidak pernah panjang, saya 15 menit sudah cukup, tetapi setiap saat saya selalu berbicara dengan Dia, saya selalu bertanya kepada Dia, sehingga hubungan kita tidak pernah terputus dengan Dia. Mari saudara-saudaraku, kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Apalagi hari-hari ini kita diberi kesempatan kepada Tuhan untuk lebih dekat kepada Dia. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudara, kita harus punya hati yang baru, mudah mengampuni, mudah bertobat. Hati yang melekat adalah hati yang percaya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau saudara tidak pernah, yaitu
melakukan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mengalami apa namanya diistimewakan oleh Tuhan. Orang yang diistimewakan Tuhan, apa yang saudara perlukan, saudara bisa menerimanya tanpa saudara usaha ke sana kemari. Kadang-kadang pikiran kita bisa cari usaha ke sana kemari, tetapi andalkan Dia, taat kepada Dia. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Nah, saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, kita memang perlu menjadi umat yang diistimewakan oleh Tuhan. Kewajiban kita yaitu kalau saudara mau rindu, saudara mendapatkan janji Tuhan. Kalau kita mau menjadi umat yang diistimewakan, janji Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Wajib itu tidak bisa ditawar, tidak bisa kita katakan suka-suka. Mari kita harus wajib mengandalkan Tuhan, wajib taat kepada Tuhan, dan wajib melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang telah berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu untuk umat-Mu di Kediri maupun di Madiun, Engkau merencanakan yang terbaik. Engkau rindu membuat kami ini istimewa. Karena itu Tuhan, biarlah firman ini yang kami dengar tidak sia-sia. Biarlah kami semuanya boleh meresponi. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini di masa-masa sulit ini Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan yang terbaik untuk umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau, untuk umat-Mu yang selalu taat kepada Engkau, untuk umat-Mu yang selalu dekat dengan Engkau. Karena itu Tuhan, kami percayakan jemaat-Mu ke dalam pemeliharaanmu. Biarlah Engkau yang memelihara, memberikan kekuatan kepadanya dan memberkatinya. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan dan kasih Tuhan, hari ini di awal bulan kita sudah sepakati untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman, yaitu ketaatan daripada sebagian firman Tuhan. Saat kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, itu adalah bukti daripada sebagian ketaatan kita. Saudara bisa mempersembahkan melalui rekening bank, atau saudara bisa mempersembahkan di dalam kotak di gereja. Saudara-saudara, minggu depan, minggu kedua, kebaktian disertai dengan perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan diri saudara masing-masing, dan saudara bisa mengambil roti dan anggur di gereja. Kami menyediakan mulai hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 2. Saudara yang bergabung di dalam FA, saudara bisa ambil satu kelompok FA, itu juga boleh. Nah, mari saudara-saudara, hari ini kita tutup ibadah kita dengan ucapan syukur, karena Tuhan Allah yang tetap memberikan kekuatan kepada kita.
Satu kali lagi saya akan umumkan saudara, di minggu kedua biasa kita memberikan persembahan diakonia. Saudara juga bisa mempersiapkan, itulah saudara adalah kewajiban kita mentaati kebenaran firman Tuhan, yaitu kita wajib membagi kasih kita kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudara bisa persiapkan dan saudara bisa menyampaikan ke dalam rekening bank dan saudara beri tulisan, yaitu untuk diakonia. Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan melihat apa yang saudara perbuat adalah bukti ketaatan saudara. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan ucapan syukur dan kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah melawat kami melalui pujian, penyembahan dan penyampaian kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami rasakan hari ini Tuhan boleh membuat kami menjadi makin kuat bersama dengan Engkau. Hari ini kalau ada jemaat-Mu dimanapun berada yang sakit, kami percaya Tuhan Engkau menjamahnya dan menyembuhkan. Yang mempunyai beban berat Engkau beri kelegaan. Kami percayakan Tuhan jemaat-Mu di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, di dalam kekuatan-Mu, di dalam perlindungan-Mu dan di dalam berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami harus melalui masalah dan tantangan melalui COVID-19, kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan COVID-19 ini boleh cepat berlalu, kembali normal. Meskipun saudara permintaan kami ini tidak sesuai dengan rencana-Mu, kami mau menurut apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah perlindungan kami. Tuhan, pada hari ini kami mau Engkau memberkati secara pribadi. Pakai tangan hamba-Mu sebagai saluran berkat dari Engkau. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau di dalam keluar masuk rumahmu. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam keluargamu, di dalam kesehatanmu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atasmu. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya, amin.